Gitu. Kiu kiu. Au. Coba Nyonya yang manggil. Gus, Gus. Kurang kencang. Gus. Oh Nah. iya. Kesel ya lihat gue. Itu siapa? Ini temennya kali. Ada kan? Kesel ya lihat gue. Ya Acong Latif, ingat, saya nggak akan pernah minta maaf sama kamu, karena kamu yang udah mau mulai fight kita. Kesel ya lihat gue. Diangkat Rasulullah tuh Enggak, ini lahirnya Nabi. ya Senin Mei 570 Masehi. 600. 570 Masehi, Gus. Ini ada di Enggak Google. kompak anjing. Kesel ya lihat gue. Nggak percaya dukun itu artinya batal sahadatnya. Kayak katanya Gus Dur ya, kalau batal sahadat lagi katanya Gus Dur kan begitu. Kesel ya lihat gue. Jadi 18 sama 81 kalau digabungkan Artinya? Asmaul Husna ya 99. Oh gitu. Iya dong. 18 tambah Masya Allah. Makanya Berarti dua telapak ini kalau digabungkan jadi makanya kalau kita 99. makanya kan di dalam energi Kita begini kan ada hangat. Nyomang santuy people. Kami bikin bersama Nyonya dan Mamang Oskadon. dua tapi memang kaki. Here. Always in here. Nyo. Yes. Ternyata kemarin berhasil ya. Apa tuh? Kita nggak perlu ngeruntutin atau ngeriak kasus terbarunya, update terbarunya gitu. Cukup video-video lucu-lucuannya aja buat bikin santuy people sama kita terhibur gitu ngeliat aksi daus gitu. Ya kita coba aja kayak gini lagi sekarang gitu. Jadi nggak harus runtutin updatean masalahnya segala macamnya gitu. Yang lucu-lucuannya aja gitulah ya Nyo. Sebelum kita mulai, Iya. meluncur ke kelakuan absurd daus. Jangan lupa Nyo. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya. Yang bunyinya Klik. cengklung dong. Cengklung. Nah gitu cengklung. Terus buat yang mau ada notifikasi gitu kan, daripada sepi nggak ada notifikasi dari ayang gitu. Dari notifikasi dari kita harus dipencet tuh. Nah biar ada notifikasinya harus ada yang dipencet. Nah biar ada yang dipencet. Nah apa sih aku ngomong apa sih? Nah. Yang dipencet apanya Yo? Yang dipencet tombol loncengnya. Bunyinya gimana? Kluk gitu. Ah, ya gitu bagus. Nanti ada notifikasinya ya. Iya. 3.500 lagi Nyo. Wow. Menuju 200k subbreaker, 3.500 lagi. Ayo mungkin bisa di subrek sekarang. Yang belum subrek yuk 3.500. Hari Senin harga naik. Kalau sekarang nggak di subrek tolonglah. Ntar udah 200k unsubrek juga nggak apa-apa gitu. Oh turun lagi dong gitu. Jangan dong. Jangan. Yang mau subrek Mamang tidak maksa. Yang belum mau subrek ya apanya? Tolonglah ya dikondisikan gitu lah. Disuprot gitu lah ya. Suprot. Sekarang kita langsung meluncur. Cus. Nyo. Yes. Video ini membuat aku agak deg-degan juga. Kenapa tuh? Agak jiper ya, karena aku sudah ngecengin daus, ngeriak daus gitu. Karena ternyata Firdaus Oiwobo punya tenaga dalam. Beneran ini di videonya tadi aku ngeliat. Aduh. Aku pas ngeliat kan gila. Aku malu gitu. Enggak bener. Dia punya tenaga dalam katanya. Tenaga dalam angan maksudnya. Dalam rangka gitu. Tapi kita lihat dulu videonya kayak gimana. Di captionnya juga ada tulisannya Nyo sikat. Tenaga dalam pengacara cowboy. Dia punya tenaga dalam nih, jangan cemacem kayak gini. Macem-macem. Jadi ngeri aku nih. Aduh santuy people hati-hati ya nih. Gimana nih? Ternyata Firdaus Oiwobo sang cucu sultan itu punya tenaga dalam. Dalam mimpi gitu. Enggak. Cek people. Play. Bisa, nih udah lama gua nggak tes tenaga dalam ya. Tapi jangan dicoba di rumah ya. Ini hanya profesional aja yang bisa melakukan ini. Lihat ya, tenaga dalam itu ada. Langsung ada kilatan di belakangnya tadi. Itu siapa? Ini temennya kali. Ada kan? Oke pemirsa, nih. Abang, Oke pemirsa. aku juga punya tenaga dalam. Gimana? Punya kan? Kamu juga punya? Punya dong. Kok bisa? Gimana caranya?
Ngayal. Oh, kirain caranya dengan biar bisa kayak gitu, biar bisa punya tenaga dalam kayak gitu. Sebenarnya ada satu kuncinya, briefing. Tadi kita nggak briefing. Gak briefing, tapi kita emang kompak. Padahal tosnya nggak kompak gitu. Ini nyo. Sayangnya, ini komennya nggak Komennya dibuka dimatiin sama ya. Daus. Jadi nggak bisa mencari komennya. Tapi di TikTok ada juga yang reupload nih. Oh. Kita lihat komennya nih. Cus. Pasti pada takut, sumpah. Cus, Luncur. Cus. Nih, ini kan case-nya sama nih ya. Aki Daus menggunakan tanda dalam. Kesaktian Aki Daus yang terpendam. Mampus nggak lu? Terus komennya sikatnya. Gue lebih percaya sama si Udin. Permainan gue waktu SD. Sikat lagi. Gue juga bisa begitu mah, nah sama kayak Nyonyo barusan. Iya, Nyonyo bisa tenaga dalam. Tambahin kayak gitu, tenaga dalam Nyonyo gitu. Tapi pertanyaannya, ini Daus bikin kayak gini tuh malu nggak gitu? Maksudnya kenapa? Biar apa gitu? Biar Acong Latif takut terus nyabut laporannya gitu, takut wah tenaga dalam gitu. Sebenarnya semuanya bisa punya tenaga dalam asal ada dua orang yang saling kenal dan saling briefing gitu. Simple as that, aus. Lanjut lagi ke apa Nyo? Lanjut. Nih Nyo, akibat masyarakat banyak yang mendesak gitu kan untuk apa namanya? Untuk ngeproses Daus gitu kan. Terus Mas Acong Latif juga tetap ngeproses Daus, nggak mau mencabut laporannya gitu. Ya. Daus di sini benar-benar resmi mengutarakan permintaan maaf. Oh iya. Permintaan maaf yang banyak tapi dan klarifikasinya gitu. Sebenarnya ente niat minta maaf enggak sih? Aus. Cek people lah langsung. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ingin mengucapkan permohonan maaf ya. Tapi permohonan maaf saya ini saya buka dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya atas nama pribadi dan tim dari law firm kami beserta klien kami ya, para dukun, mengucapkan atau meminta maaf kepada umat Islam di seluruh Indonesia bahkan di dunia ya, terkait dengan ucapan saya saat saya membela klien saya yang dipotong oleh saudara Acong Latif dengan kliennya, sehingga saudara Acong Latif bebas memprovokasi masyarakat Indonesia yang beragama Muslim untuk menyerang saya. Dan atas nama pribadi saya memohon maaf kepada umat Islam yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya tersebut yang telah dipotong. Dia mohon maaf, terus buang body ke Acong Latif. Ya enggak. Terus mohon maaf lagi. Nah tadi Santai People mungkin gak kedengeran pada saat Daus mohon maaf tuh Mamang kentut. Makanya Nyo ketawa. Kentutnya bunyi gimana Nyo? Gitu. Ya nggak tahu masuk mic apa enggak nanti ya, kita cek ya. Tapi kenapa Nyonya ketawa bukan karena virus tapi karena Mamang kentut dan bau. Kita lanjut lagi Nyo. Lanjut. Ya. Tidak ada niat saya untuk menjelekan Islam apalagi menghina Islam. Mohon maaf. Saya orang paling terdepan jika Islam dihina. Maaf ya, saya sudah teruji. Jadi jangan kalian itu menjadikan video saya yang sepotong-sepotong itu bahan untuk mencelakai saya. Ingat, ya, ini khususnya untuk Acong Latif. Untuk umat Islam di seluruh Indonesia, terlepas saya salah atau benar, saya meminta maaf. Karena ini fitnah yang disebarkan oleh Acong Latif terhadap diri saya. Tetapi saya tetap minta maaf. Ya, saya minta maaf atas kejadian ini. Semoga saja umat muslim lebih cerdas menanggapi peristiwa ini, karena saya sedang menjawab ya pernyataan-pernyataan Marcel Radival yang mengatakan apabila ada kiai atau ustadz atau ulama atau apapun yang bisa melihat jin, maka dia keluar dari Islam. Itulah yang membuat saya marah. Sehingga saya berstatement bahwa apabila orang tidak percaya akan adanya dukun dan kegiatannya, kegiatan supernatural, maka syahadatnya batal. Penjelasan saya itu ada setengah jam. Ya, tapi karena Acong Latif ini ada niat jahat pada saya dengan timnya, ya mungkin diduga ada niat jahat, sengaja ingin mencelakai saya, maka video itu dipotong.
mungkin dia berkolaborasi dengan media apa, dipotong dijadikan bukti untuk menggoreng masalah ini sehingga timbul fitnah pada diri saya. Padahal penjelasannya sudah jelas di video itu. Karena itu jawaban saya kepada istri saya terhadap pertanyaan beliau karena saya telah diwawancara oleh media sebelumnya. Ya. Jadi media sebelumnya menanyakan saya, apa tanggapan abang tentang Marcel Ladival yang mengatakan bahwa kalau ulama atau ini bilang melihat jin, bisa melihat jin, maka dia keluar dari Islam. Itulah makanya saya jawab. Saya balikin lagi. Apabila ya ada yang tidak percaya akan adanya dukun dan kegiatannya, kegiatan supranatural maksudnya yang berkaitan dengan hal gaib, maka syahadatnya batal. Kemarin nggak sedetail ini ya, nggak nyampe tidak percaya dukun dan kegiatannya yang bersifat supranatural bla bla. Kemarin cuman bilangnya nggak percaya dukun, syahadatnya batal. Iya. Ya mungkin kemarin kita nggak ngeh kali ya, kayak nggak fokus gitu. Tapi sumpah kemarin nggak sedetail ini, sumpah. Lanjut lagi Jo. Lanjut. Maksud saya batal itu versi saya, bukan versi ulama, karena saya tidak mempelajari Islam secara detail. Ya, versi saya batal itu adalah ketika orang tidak mempercayai dukun atau hal yang goib, maka dia tidak mempercayai rukun iman. Artinya syahadatnya bisa batal. Bukan berarti keluar dari Islam ya. Kalau Marcel lebih parah, keluar dari Islam. Saya menganalogikan syahadatnya batal. Batal artinya tidak kontekstasinya bukan kafir ya, bukan. Ya. Itu analogi saya. Karena kita wajib ya mempercayai hal yang goib. Itu maksud saya di dalam penjelasan saya pada saat itu. Tetapi karena Acong Latif ya dengan Dilempar gagahnya lagi. melaporkan saya lalu memprovokasi masyarakat Indonesia ke Islam, seakan-akan saya sudah berniat untuk menjelekkan Islam atau menghina Islam atau menistakan Islam. Halo, mohon maaf, Acong Latif pada saat Islam dihina oleh si goblok itu, si koplak Saifuddin Ibrahim Muhammad. Saifuddin Ibrahim ya, pendeta Saifuddin Ibrahim. Acong Latif nggak ada namanya. Saya melaporkan paling pertama dan sekarang udah jadi tersangka. Ya, masalahnya sekarang ini, masalahnya itu mandek, nggak ada yang jalankan. Mungkin kepolisian ada masalah apa, pertimbangan khusus atau apa, sehingga si Saifuddin Koplak berkeliaran dengan bebas. Ya, ini jawaban saya nih, ini jawaban saya atas tuduhan kalian. Dan pernyataan itu diulangi lagi oleh Anda, Acong Latif, di video ini. Ya, saya putar ya. Nih, pernyataan Marcel yang kami tidak terima. Kamu malah mendukung pernyataan Marcel itu. Justru pernyataan Marcel ini yang buat kita keberatan. Kalau memang pernyataan kamu nih menyakiti masyarakat, tidak ada di langit dan di bumi ini Dinunjukin apa yang sih anjir? mengetahui tentang gaib kecuali Allah. Dukun itu tidak bisa melihat sesuatu yang gaib. Bahasa inilah yang membuat kita itu sekarang ini berdebat sampai panjang seperti ini. Bahasa Marcel yang kamu ikuti inilah kenapa kami sampai mengutarakan seperti itu, bahwa syahadat itu batal ya. Karena penjelasan saya tadi pertama, karena Marcel bilang kiai yang sudah mengaku melihat jin itu keluar dari Islam, itu loh yang membuat kita marah. Karena apa? Karena ada beberapa kiai juga yang dalam tauziahnya mengatakan bahwa ada sahabat-sahabat Rasul juga yang pernah bertemu dengan jin, bahkan membunuh jin gitu loh. Ada kisah-kisah dalam pernabian itu. Bahkan ada beberapa ulama besar yang saat ini di negara Republik Indonesia juga mengatakan bahwa pernah juga gitu loh bertemu dengan beberapa jin itu gitu. Artinya kan kamu sama dengan melecehkan ulama kami yang menyatakan bahwa itu jin itu bisa dilihat tergantung daripada keridhaan Allah Ta'ala pada ulama itu atau orang itu gitu loh. Jadi jin itu tidak bisa dilihat dengan catatan apabila ada yang diridhoi oleh Allah Ta'ala maka mereka bisa melihat gitu loh maksudnya. Tapi kamu kan mengeneralisir, Acong Latif. Lalu mengeneralisir sekarang kamu paling benar, akhirnya memprovokasi orang Islam agar membenci saya. Gitu loh. Nah, ini perdebatan saya dengan kamu loh, jangan ngajak-ngajak orang Islam apalagi menghasut. Tapi menurut aku mah ya, sebelum Acong Latif muncul melaporkan, itu kayak ya orang-orang yang mau udah benci aja sama dia gitu. Iya. Iya sih. Ya enggak? Ya enggak? Tanpa itu pun saya tanpa adanya Acong Latif pun gitu. Emang udah benci aja gitu. Ya maksudnya ya lu emang udah dibenci aja, kenapa lu nyalain orang gara-gara lu gak dibenci? Dia kagak laporan juga.
ya emang udah dibenci aja gitu. Iya. Kalau nggak dibenci nggak mungkin video-video kita tentang dia gede viewsnya, Iya. komennya banyak, yang isinya hujatan gitu. Dilanjut lagi. Lanjut. Saya meminta maaf kepada umat Islam. Tidak ada maksud demi Allah. Nggak ada maksud. Ya. Tapi mohon maaf Acong Latif. Saya tidak meminta maaf pada kamu. Kamu nggak usah nganjurin saya untuk bertobat atau apa. Mohon maaf. Kamu bocah baru kemarin. Nggak usah nasihatin saya. Kamu lawan saya nanti. Ya. Kamu yang mendalilkan saya harus dipenjara 10 tahun. Kamu harus bertanggungjawabkan. Kamu harus membuktikan. Saya tidak minta tuh laporan dicabut. Diamin aja di Polda Metro Jaya. Nggak apa-apa, ntar saya hadapin. Saya datang bawa bukti-bukti. Tapi kamu juga harus bawa bukti-bukti atas laporan saya nanti, laporan balik ya. Nggak usah cabut-cabut, nggak apa-apa. Kamu kan udah mendalikan mau menjarakan saya 5 tahun. Buktikan 5 tahun. Kalau enggak penjara 5 tahun, maka kamu akan saya tuntut. Ya. Jadi dari mulut jangan sembarangan Acong Latif, ya. Jangan merasa kamu hebat. Jadi Acong Latif nggak boleh sembarangan mulutnya gitu. Kalau dia boleh berarti. Nggak, ya aku bingung nih. Heeh. Tadi dia bilang, awas kalau misalnya nggak 5 tahun saya tuntut kamu. Gimana sih, dia pengen di penjara apa gimana? Gak ngerti. Ini aku yang nggak fokus apa gimana sih? Gak ngerti. Emang dia aja bingung Iya kan? ngomongnya. Tadi dia ngomong, ayo Awas kamu 5 tahun. Awas kalau nggak 5 tahun saya tuntut kamu. Lah, dia mau pengen di penjara gitu. Mungkin dia belibet kosakatanya, nanti juga diklarifikasi lagi sama dia. Masalah itu kan saya kan yang ngomongnya kan terburu-buru gitu. Jadi ada kata-kata yang beribet dan itu yang dipotong. Nanti juga ngomongnya gitu. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Udah terima laporan kamu, sekarang kamu udah bisa menjarain saya. Prosesnya panjang. Ya, jangan belagu kamu. Ya. Jadi artinya saya juga bisa melaporkan balik kamu. Apalagi kamu memprovokasi masyarakat seakan-akan saya bicara begitu untuk umat Islam keseluruhan. Enggak. Itu masuk dalam ranah debat saya dengan Marcel. Ya, penjelasan saya kepada netizen saya. Kamu bilang lagi saya menyebarkan berita bohong. Siapa yang menyebarkan? Saya nggak pernah menyebarkan berita. Nggak ada yang menyebarkan berita. Cara menyebarnya bagaimana? Live. Yang menyebarkan itu orang-orang yang memotong-motong video saya. Ya Acong Latif, ingat. Saya nggak akan pernah minta maaf sama kamu. Karena kamu yang udah memulai fight kita. Kita fight. Ya oke? Terima kasih. Yang menyebarkan netizen yang motong-motong. Iya. Cuman balik lagi yang menyediakan source atau sumber yang bisa dipotong-potong sama netizen itu Anda. Ya. Kalau Anda tidak live, tidak berbacotan di live, itu nggak akan netizen motong-motong. Betul. Nggak mungkin netizen tiba-tiba DM, "Bang live dong, mau gue potong-potong." Gitu. Apa sih? Come on man, gitu gimana? Come on man. Come on man. Ada komenannya Nyo. Boleh disikat? Bukan minta maaf ini tapi cuci tangan. Bener nggak? Setuju? Aku setuju sih, karena dari minta maaf ya udah clear sampai minta maaf, saya ngaku salah udah clear. Nanti tinggal diproses, pertama dimaafin dulu gitu kan. Jadi dihindari dari sanksi sosial dulu, nanti baru sanksi pidana atau perdata atau apalah itu namanya kan. Tapi dia saya minta maaf, tapi ini si Marcel gitu. Ya, dan sekali lagi saya minta maaf. Tapi ini si Acong gitu. Tapi ini masalah ini mana sih? Gimana? Pusing us ada komen yang menarik lagi nggak ya? Nah, boleh disikatnya. Mulai panik dan takut karena mulai banyak yang mengecam pernyataannya. Yes, mungkin kemarin-kemarin udah kesal juga netizen. Tapi nggak ada pemantik trigger. Nah, akhirnya Mas Acong Latif ini nge-trigger bahwa ini bisa bermasalah. Ini mau saya laporkan. Baru dan netizen bukan terprovokasi ya, termotivasi untuk oh iya bener juga nih mengecam. Akhirnya Daus ketar-ketir ya enggak. Yang dia tadinya senang diekspos, kemarin ini dia minta udahlah hentikan, nanti saya takut jadi artis terkenal. Padahal mah dia nanti saya takut di penjara gitu. Mungkin ya balik lagi menurut pendapat kita lah ya. Tapi di sini kalau kita lihat komen-komenan juga banyak banget netizen yang udah tetap minta maaf. Boleh minta maaf, tapi tetap proses, nggak boleh berhenti. Ayo lo Daus, jangan sampai menyerempet hal-hal yang apa ya, masuk ke pasal penistaan agama. Ngeri Daus, ngeri. Next apa Nyo? Nextnya kita kasih hiburan Nyo, karena tadi kita serius mendengarkan. Karena tadi kita abis mendengar permintaan maaf dari Firdaus yang nggak minta-minta banget gitu maafnya. Kita kasih hiburan sedikit Nyo. Inilah kekompakan duo
yang sudah kalian kenal lah sesungguhnya mah ya. Dua wadidau kali nyebutnya apa, dua apa, nanti kita belum nemu dua apa ya. Nanti mungkin satu bisa ngasih ide dua apa nih mereka. Ada caption Siki-sikinya boleh disikat. Tolonglah Aus kasih kesempatan Gus Wesi. Tahun lahir Nabi aja nggak tahu, mau sok-sokan akhirnya googling. Nah, ceki-ceki piple. Play. Kalau iya, Ya, taruh nih, kan dukun itu orang yang melakukan pengobatan alternatif. menurut Inggris, Kamus Inggris Melayu dikatakan pengobat sekaligus saintis. Lah oleh Gus Miftah katanya yang datang ke dukun Jangan orang ke situ dulu, orang aku bodoh. lagi mau ngomong ke Persia dulu nih. Oke. Tenang dulu, jangan ke Oke, Gus oke. Miftah lagi. Sampai nyebutin Gus Miftah mulu, ntar santai itu, Mas. Oke. Jadi gini, Katanya orang bodoh masalah datang ke dukun kan gitu. iya makanya gini, Padahal itu itu saintis. udah pasti udah kita laporin, udah. Maksudnya Iya. ini kita penjelasan ilmiah aja ini. Iya. Dukan itu kan dari bahasa Persia. Iya, kalau bahasa Artinya- Arab dukhon artinya asap. Ya kalau ini dukan ini artinya pengobatan alternatif yang gua baca ya. Dari tahun 600 berapa gitu kan dia sudah ada sebutan dukan gitu kan. Dukan itu pengobatan alternatif. Lalu yang ada di Al-Qur'an, ya yang ada di Al-Qur'an, Ya. di umat Islam ditulisnya dukun. Sementara yang gua pahami Bahasa yang dimaksud Nusantara di sini. ya, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah kahin. Kahin. Kan gitu. Ya. Kahin. Gue tanya sama ente nih Gus. Oke. Rasulullah SAW ini kan Sallallahu alaihi. tahun 266. 600 Enggak dong, 266. enggak Masehinya Masehi. itu 670 sekian Masehi lahirnya. Iya. 670 sekian ya betul. Iya. Betul. Kalau nggak salah 670 ya. Ya kurang Mas. lebih segitu. 671 tuh kurang lebih segitulah. Abad ke-7 gitu aja gampangannya lah, biar aman. Kurang lebih ya. Ah enggak, gue lihat dulu di Google. Coba. Nih, Insya Allah sejarahnya itu. Abad ke-7 beliau lahir. Abad ke-7 kan hitungannya 600 tadi. gue lihat dulu di Ya. Google ya. Nabi lahir 671 Masehi. Insya Allah. Enggak jangan sampai salah, ntar digoreng lagi kita. Enggak ada masalah. Kalau kan kurang lebih, saya bilang kurang lebih. Iya. 671 Masehi, milad Nabi. Untuk tahun Masehi ya. Iya, betul. betul. Bobo Itu. Nabi ya. Betul, Iya. milad Nabi, kelahiran Nabi 607. Nabi lahir 671 Iya, Masehi, betul? Kalau salah saya mohon maaf. Mohon maaf kalau karena salah. setahu gue diangkat Rasulullah tuh Enggak, ini lahirnya Nabi. ya Senin Mei 570 Masehi. 600. 570 Masehi gue ini ada di Enggak Google. kompak anjing. Nah, makanya jangan sampai salah, tadi digoreng lagi kita kalah. Ya makanya saya tadi kan Nah, kalau saya sekarang kita salah, pokoknya jangan sampai Iya. karena kita udah diserang habis-habisan berdua Iya. nih. ya Nah, nggak tahu kalau itu. Kalau saya ya namanya saya emang kan kalau salah saya mohon maaf ya, kan gitu loh. salah. Kalau iya Sumpah batu banget ya kekeh 600 gitu. Tapi nggak tahu ya. Itu Daus ngeliat di Google keywordnya apa gitu. Yang jelas mereka sudah nampak tidak kompak ya. Iya, iya. Ya. Lagian kayak gimana ya? Lu mau ngomong apa nih nanti? Misalkan udah di planning kan mau ada wartawan. Nah itu tuh alangkah indahnya riset dulu gitu. Jadi pas mau ngomong tuh enak gitu, udah jelas. Apalagi yang berkaitan dengan sejarah gitu, yang Ya. memang datanya bisa orang lain lihat gitu, bukan opini gitu. Ya. Itu alangkah indahnya riset dulu, kecuali lo opini gitu. Ada komenannya Nyo, boleh disikat. Studio podcastnya keren, estetik banget katanya. Bangsat aja gue ngerti salpok nih pasti sama Seng yang udah karatan kan. Menganjing netizen nih. Ada juga komenan dari bakteri baik. Lihat muka si Gus Irfan kocak bikin ngakak mulu. Iya, dia tuh tipikal muka orang yang kalau menurut aku nih ya, nih satu people, yang kalau ketawa tuh bisa bikin orang ketawa gitu. Ketawanya tuh lucu gitu. Gitu, pokoknya lucu dah. Kalau dia ketawa kita nggak ngedenger komedi atau bercandaan apa, tapi ngeliat dia ketawa tuh kebawaannya kayak pengen ketawa gitu. Iya, karena yang lucu. bikin nular ya. Kalau Samsudin kan kayak senyum-senyum dong juga udah lucu kan. Iya. Kalau Gus Irfan kalau dia ketawa baru bikin orang ketawa nih. Nextnya ada apa Nyo? Next. Ini ada caption. Ini anjing banget jadi nggak bisa baca komen. Ini ngapain hashtag lu? Aduh. Ogotit YT, ngapain pakai hashtag segambreng-gambreng kan jadi nggak bisa kebaca komennya. Kita baca captionnya di depan aja Nyo. Sikat. Kompak banget, duo pendongeng handal sama-sama dobol. Siapa lagi kira-kira yang mau nampung Mas Irfan, guys? Ceki people. Play. karena kita manusia ada akal dan dibebani syariat. Ini kalau dalam Islam ya, saya ngomong di Islam. Itu tidurlah ala Nabi dengan berdoa dulu, syukur-syukur, wudhu dulu ya. Kalau memang sholat hajat, sholat sunnah dulu, maka dapat ilham itu dari mimpi. Lah kaitannya dengan angka 18 tadi apa? Iya fatah.
Tadi Ya, kan Pak. dari sini Allah memberi futuh, memberi aku ilham. tahu nih dia kenapa bahas tidur nih. Ini asal mulanya Santuy People nih. Meluncurnya. Cus. Ini awal mulanya nih. Ada captionnya. Makin aneh, belum ditanya wartawan udah penjelasan panjang lebar. Kompak banget dua pendongeng handal. Settingan ini mah sama wartawannya. Settingan. Seujon aja nih netizen. Mana mungkin Firdaus dan Gus Irfan tuh settingan. Mereka tuh real. Jagi people. Play. Gus, udah wawancara Gus? Bang. Udah mulai wawancara. Ya, angkat dulu. Molor dulu. Kita. Tadi gimana tadi? Tidur kok sebelah kanan tangannya begini. Jadi ngikutin sunatullah. Oh, sunnah Rasul. Iya, maksudnya gimana itu? Kalau ketidur kok begini? Tunggu dulu. Ini dari apa namanya, kan di awal dia tiduran kan? Nah, Berarti bukan dia kurang tidur. apa? Tapi emang dia ngantukan aja. Oh, dia ngantukan gitu lah Kan ya. kemarin-kemarin kayak begini kan. Terus ini juga nunggu wawancara katanya kan. Nunggu wawancara pun dia tidur gitu. Jadi bukan settingan, emang tidur itu mah ya, bukan settingan kan ya. Tapi kenapa bangun-bangun langsung menjelaskan gitu. Lanjut lagi, Nyo. Lanjut. Ini itu. Kirain belum mulai tadi, nungguin kan lama tadi. Kayaknya Bang. orang sampai Bayangan sampai tajam begini dikirain belum mulai. Yakin aku mah di situ serap silau. Kita aja di sini cuman pakai lampu kecil aja, silau mata nih silau. Silau. Dikirain belum mulai, ya kali lampu udah nembak terus dikirain belum mulai, tapi tiba-tiba ngebangun langsung ditanya kenapa tidur. Tapi keren juga bridgingannya nih, bridgingan ke menjelaskan tidur ala Nabi gitu kan. Lanjut lagi, Nyo. Lanjut. ini tidurnya begini tuh kayak orang lamun gitu. Oh gimana? gitu. Jadi ntar dulu saya nemu pikiran biar ini baru tidur 2 menit udah dibangunin. Nyawanya belum bangun ya Gus? Iya. Kesadaran lebih ini, lebih pasnya kesadaran. Apa tadi pertanyaan, maaf. Jadi sampean itu tak lihat tidur itu selalu tangannya ke sini gitu. Maksudnya itu tangannya kenapa? Gitu. Apa menung gara-gara kita berjuang ini? Oh gitu. Ya pahit, susah, seneng berdua gitu. Oke tuh. Oke. Maaf ya pemirsa semuanya. Jadi di dalam hasanah keislaman itu ada namanya ayat qauliyah, ayat yang terucap, ya, yang tertulis. Ini nggak sopan nih, orang temennya lagi ngobrol sibuk sendiri mainin mie kabelnya, daus atau hargain lah Gus Wesi ini. Lihat dia nggak pakai kaos dalam. Dia selalu ini ya, apa, belahan teteunya. Teteunya kelihatan. Outer doang, dia nggak pernah ada pakai daleman. Lanjut lagi, Nyo. Lanjut. Maktub di mushaf Quran ada ayat namanya kauniyah, ayat kaun, ayat alam semesta. Fil afaki, di alam semesta, wa fi anfusikum, dan di dirimu sendiri. Itu ada ayat-ayat Allah juga yang tidak tertulis Di badan kita ya. Betul, termasuk salah satunya adalah garis tangan kita ini. Ini mau Cina, mau Jawa, mau Bima, mau manapun, mau Kristen, mau Islam, itu satu seragam bahwa kita memang Tuhan yang satu gitu. Yaitu ini angka Arab, bisa di cross check angka Arab yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu adalah yang ini angka 1 Arab, yang segitiga ini angka 8 Arab. Jadi angka 18. 18 ya. Nah, Apa ini yang kanan? Di dalam urutan Asmaul Husna angka 18 itu ya Fattah, ya Allah yang membuka atau membebaskan. Membuka. Kenapa mesti tidur miring ke kanan? Karena kalau kita bisa ini menjadi edukasi yang yang hulu dan hilir ya. Edukasi ala kita lah, bukan ala Marcel ya. Iya. Itu ini bisa di cross check kalau kita tidur berpangku kepala kita begini, ini masih nggak nyaman, tapi kalau begini Nyaman ya. nyaman banget. Nah, ini Apa kaitannya dengan 18 Asmaul Husna itu tadi? Jadi gini, ketika tidurnya para nabi di Quran kan ada tidur nabi yang akhirnya menjadi sebuah ayat, yaitu Nabi Yusuf ketika bermimpi. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kawkaban wa samsa wal qamara ra'aitu sajidin. Berkatalah Yusuf kepada ayahnya Nabiullah Yakub alaihissalam, wahai ayahku, ya abati, ini sesungguhnya aku ra'aitu, aku melihat dalam mimpiku tadi ahada asaro 11 kaukabau bintang ya, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan rembulan, ra'aituhum aku melihat mereka semua itu li sajidin sujud kepadaku. Nah, ternyata tidurnya para nabi juga miring ke kanan. Makanya tidur kita biar tidak tidur seperti hewan. Gus udah. Lanjut nih. Lanjutinnya kayak yang tadi ternyata. Yes. Nih, Nyo, lanjutannya, Nyo. Lanjutan yang tadi, Nyo. Take people, Mang. Play. Karena kita manusia ada akal dan dibebani syariat. Ini kalau dalam Islam ya, saya ngomong di Islam. Itu tidurlah ala Nabi
dengan berdoa dulu, syukur-syukur, wudhu dulu, ya. Kalau memang sholat sunnah dulu, maka dapat ilham itu dari mimpi. Lah kaitannya dengan angka 18 tadi apa? Ya fatah. Tadi Ya, kan fatah. dari sini Allah memberi futuh, memberi ilham. Kalau Nabi kan wahyu Ya fatah. Ya fatah itu artinya Pak? yang membuka. Yang membuka. Nah, itu terus yang telapak tangan kiri, saya kenapa megang perut sebelah kiri? Karena di sini angka 81 kebalikannya, Ketum, Senopati. 81 ini yang segitiga ini angka 8 Arab, yang ini 1. Jadi 18 sama 81 kalau digabungkan Artinya? Asmaul Husna ya 99. Oh gitu. Iya dong. 18 tambah Masya Allah. Makanya Berarti dua telapak ini kalau digabungkan jadi makanya kalau kita 99. makanya kan di dalam energi ilmu Kita begini. kan ada hangat. begini. Ada hangat. Ini di sini aja nggak usah ngomong mistik, nggak ngomong tentang belajar mistik deh. Gini aja udah ada hangat. Iya betul. Nah, ini Ada kehangatan. Nah, ini kan namanya Ini edukasi. gabungan Asmaul Husna ya. Antara ya fatah dan ya muntakim. Yang muntakib itu yang 81. Yang 81 artinya ya Allah yang menyiksa, mohon yang negatif-negatif itu dihancurkan. Di sini. Kenapa megangin perut kiri kalau tidur Karena seperti ini? perut sebelah kiri itu tempatnya penyakit. Makanya kalau sakit perut segala macam, kenapa nggak kanan? Kenapa ke kiri? Karena lambung adanya di kiri. Anjir gemes banget. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Ini tadi ke kanan. Nah, ini baru edukasi. Gitu loh. Tapi kamu nggak bilang ke orang-orang kan yang nggak ngikutin petunjuk saya goblok, cabul, penipu. Enggak gitu kan? Enggak, ini edukasi beneran. Terus kalau sholat kenapa begini juga? Kedua ya Tum, ini di Padepokan Al-Firdaus. Insya Allah akan kita gaungkan hal-hal ini Amin, terus-menerus. amin. Ini juga menunjukkan edukasi bareng masyarakat biar tambah Ini khusyuk. geser lagi dia. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar kan begini, ya. Ini kan telapak tangan kanan mengikat telapak tangan kiri. Iya. Ini ibaratnya borgol. Tangan sampai jangan gemeter. Oh ya, baru bangun tidur. Oh, Baru baru 2 menit kan, Iya, iya. tetap aja kayak kaget juga. Iya, oke. Jadi tangan kiri ini, Masuk gak tangan dulu? tangan kiri ini Masuk tangannya. akan terbuka jika borgolnya ini dibuka ya Fatah tadi. Karena kan membuka kan, ya Allah yang Maha membuka. Makanya Al-Fatihah artinya surat pembuka kan gitu. Oh. Ya, kiri ini yang muntakim ini akan terbuka jika ini terbuka. Terbuka. Jadi ini juga bisa menjadi jurus silat. Karena silat itu dari bahasa Arab artinya ketersambungan, connecting. Nah, nyambung kan, sabung. Nah, sabung kan gitu ibaratnya begitu. Enak juga ngomong gue sendiri. Iya, itu dari tuh. pembahasan masalah tidur nyampe ke silat-silat Iya, segala. itulah namanya hulu dan hilir. Inilah edukasi, long life education. Minal mahdi ilal lahdi. Inilah Long life hasanah yang education. harus digaung-gaungkan yang hari ini generasi milenial itu udah malas berpikir, malas belajar. Yang ada langsung justifikasi ya. Gitu loh. Justifikasi. Iya, gitu. Sebenarnya kita berdua ini orang cerdas gue. Banyak yang memberikan manfaat bagi masyarakat ya. Tapi kita sayang kita Insya dibenci. Allah. Iya. Sayang Karena kita nggak punya dibenci. buzzer. Gimana ya? Aku ada loh temen yang kayak gitu. Yang enggak apa. Yang kalau bahas apa tuh bisa disambung-sambungin. Iya bukan disambung-sambungin, mungkin memang nyambung juga ya, tapi begitu. Nanti ujung-ujungnya bahas ke konspirasi dunia gitu. Iya. Ya udah sah-sah aja bahas konspirasi. Aku pun seneng gitu bahas-bahas konspirasi. Cuman kalau ngeliat kayak Gus Irfan gini kok aku belum pernah nemu yang kayak waktu statement awal dia kan. Lambang WA itu lambang ular makan buntut sendiri, Ouroboros gitu. Aku baru kayak oh ternyata begitu ya gitu. Berarti semua lambang bubble chat, komik chat gitu kan, ular makan buntut sendiri gitu. Apa ya, terlalu nggak tahu ya menurut aku ya. Kalau udah urusan-urusan kayak gitu kayak terlalu cocokologi nggak sih ngelihatnya gitu. Heeh. Ini komen-komennya nggak bisa dibaca nih sumpah kalau dari ini apa Dari HP dari bisa. PC. Si Ego Terjati penasaran lanjutannya nggak Nyo? Niche. Lanjutannya nggak nemu Nyo. Jadi kita langsung aja ke statement Gus Rofi'i yang katanya bilang kalau pernyataan Aus itu menyesatkan masyarakat. Terus tiba-tiba tambah tidak percaya dukun itu malah bagus katanya. Nah lo ahli agama nih angkat bicara nih. Nah lo, apakah Daus tetap akan mengkonter ahli agama gitu? Ceki people. Play. Saya ini kayak gitu ya, nggak percaya dukun itu artinya batal syahadatnya. Kayak katanya Gus Dur ya, kalau batal syahadat lagi katanya Gus Dur kan begitu. Itu salah itu sesat pikir itu. Padahal di Al-Quran sudah jelas, malah yang percaya sama dukun dan peramal itu haram hukumnya. Ayo. Kok ini malah dibalik? Ayo. Ya minta maaf lah, jangan sampai nanti ada yang ngelaporin sebagai pasal penistaan agama. Ayo. Kita nggak usah sebutlah nama pengacara itu, mungkin nggak pas ya kalau disebut di ruangan yang terhormat.
ya pasti itu salah lah. Jadi dibolak-balik itu nggak boleh, itu penyesatan. Nah tugas sampean yang mengedukasi masyarakat. Justru nggak percaya dukun ya malah bagus. Gitu. Percaya aja sama Allah. Banyak bisa seperti apa nih Gus? Nah itu yang nggak boleh itu, yang bukan ahlinya ngomong, jadinya rusak. Makanya kenapa saya mau ketemu panjenengan, karena jenengan ini sebagai penyambung lidah, gitu kan? Bukan hanya lidah orang benar, bukan berarti saya. Saya ini kayak Nih, ini kesalahan si Daus tuh udah padahal debat ya udah seputar pesulap merah yang notabene pesulap gitu kan. Tambah klien dia asosiasi dukunnya seputar itu aja, nggak usah diserempet-serempetin ke agama gitu. Ya. Walaupun katanya dia berdalih, saya diberi surat tugas untuk mengcounter semua statement ya. Ya lu mau ngonter lihat-lihat juga kalau memang kapabilitas lu di bahasan yang udah Marcel lontarkan ya udah counter. Kalau memang lu nggak punya kapabilitas di nguap lagi ngomong nguap. Nih udah ketularan Gus Irfan Wesi nih. Ngantukan nih parah Jonyo. Kalau memang nggak punya kapabilitasnya nggak usah dipaksain jadi kayak gini nih. Senjata makan. Tuan. Tuannya tuan apa? Tuan apa? Tuan Aus. Tuan Aus. Tuan Aus. Next ada apa Nyo? Next. Boleh disikat komennya Nyo dari Abu. Mohon diluruskan dan ditegaskan Gus, jangan buat umat bingung dan lain-lain, jangan dibiarkan sehat. Apa? Tuh. Nah ini nggak ngerti aku. Jangan dibiarkan sehat selalu. Apa gimana sih nggak boleh sehat itu orang? Mohon diluruskan dan ditegaskan Gus, jangan buat di titik umat sini nih. Mohon diluruskan dan ditegaskan Gus, jangan buat umat bingung dan lain-lain. Jangan dibiarkan. Sehat selalu Gus gitu. Abu, kalau ngetik pakai tanda baca Abu. Ini kebacanya jangan dibiarkan sehat selalu Gus. Enggak boleh sehat orang apa gimana? Abu, ingat Abu, hei kayak nama kucing kita Abu. Abu. Next Nyo. Next. Nih Nyo, ada netizen yang kurang kerjaan nih ya, mencari jejak digital atau gimana aku nggak ngerti. Tapi gara-gara netizen ini akhirnya kita bisa lihat hairstyle dari Gus Wesi. Hairstylenya, rambut aslinya dibalik topi bulu itu ya. Yeah. Terus ada saran dari netizen, boleh disikat Nyo? Mending cari panggung sendiri Gus. Subscribe channelnya Gus Irfan Suyuti di YouTube guys. Ayo kita support Gus Irfan gitu. Mending bahas-bahas soal ini ya, konspirasi gitu kan. Masa perdukunan-perdukunan. Sama kayak Gus Samsudin udah beralih ke dunia komedi gitu kan. Segi people. Play. Yang berkaitan dengan meditasi dan aura. Ini ada yang nanya Gus, kawan-kawan kita, apa kaitannya meditasi dengan aura? Meditasi dan aura. Aura tanpa meditasi, saya rasa hampir mustahil adanya. Tuh dulu. Ini kayak Gus Irfan dari dulu suka ngantuk deh. Kayaknya ya. Kayak. Tapi ini nggak tahu nih video terbaru apa video lama gitu. Iya. Terus aku kan ngantuk nih ya. Lihat dia begini makin ngantuk. Oh, gara-gara Anda Nyonyo ngantuk berarti. Berarti dilanjut Nyo biar cepet-cepet beres. Lanjut. Gitu. Jadi aura atau meditasi itu melahirkan aura. Aura tanpa meditasi, maka aura itu akan menjadi aura yang liar gitu loh, aura yang carut marut gitu loh. Maka dibutuhkan semacam, kalau ibaratnya, aku salvok loh. Kok kayak orang nyimeng ya gitu kan. Ini ngantuk ya? Ngantuk. Udah kayak kelayangan gitu ya? Iya ngantuk kayaknya. Bukan ngelem kan? Bukan ngantuk kan? Ini bener. Lanjut lagi nih, dikit lagi. Lanjut. ini ruangnya namanya harus melewati ruang meditasi, biar aura kita itu nggak acak adul, kita menemukan aura yang paling inti pada diri kita gitu. Jadi memang nggak ada hubungannya meditasi dan aura, nggak mungkin. Dan di sini meditasinya juga simple, cukup 5 menit, sambil jalan juga bisa, tidak mesti duduk diam juga tidak. Meditasi mobile kalau kita bilang. Meditasi mobile. Emang ada? Nggak tahu, meditasi portable kan? Nggak tahu ya. Setahu aku ini mah ya, setahu Mamang nih Santuy People, meditasi kan melatih ketenangan gitu, konsentrasi. Kalau sambil jalan bisa gimana mesti?
Nggak fokus lah nggak merem jadinya. gitu ya. Heeh. Nggak tahu ya, mungkin ini kan mungkin Gus Irfan punya cara-cara yang lebih mutakhir lagi gitu, meditasi mobile, meditasi portable, power bank. Anjir. Ada komenannya, boleh disikat. Artis Korea Yoon Shin Yeon nih bos gitu. Yoon Shin Yeon nih bos. Emang benar yang sini. Yang kemarin yang dia itu loh, Yang mana? yang pengen operasi. Oh iya baik. Artis Korea Gus Irfan baik. Nextnya ada apa Nyo? Next. Last of the last nih, kita banyak ngasih exposure buat Gus Irfan ya. Siapa tahu dia bisa berkarir sendiri sama kayak Samsudin gitu. Udah tinggalin Daus, biarin Daus dengan Acong Latif berduel one by one gitu. Kita lihat siapa yang akan kalah gitu. Ceki people. Play. Captionnya si ganteng kalem. Ini lagi live ceritanya apalagi gimana? Entah. Kok stay gitu aja tapi matanya nggak ngeliat ke kamera gitu. Hei, jangan nyuekin kita, hei. Gus, Gus, lihat sini Gus. Gus. Halo. Gus. Gus. Wiu. Wiu. Gitu. Kiu kiu. Au. Coba nyonya yang manggil. Gus. Kurang kencang. Gus. Oh Nah. iya. Kita nggak nyeting ya. Giliran nyonya yang manggil dia langsung nengok. Wah parah. Aku dicekin. Ini kita nggak dipas-pasin ya, nggak sama Enggak, sekali. ini belum di preview, Iya, baru iya. keep materi dong previewnya. Aduh. Tolonglah Gus, giliran nyonyo yang manggil nengok, giliran aku enggak. Kamu mah. Sikatnya ada komenan salfok. Outfitnya nggak pernah gagal ya guys ya. Iya, aku salfok sama outfitnya. Dah keren. Pokoknya kita support Gus Irfan buat berdiri sendirilah, bikin kontennya sendiri gitu, channelnya sendiri. Kalau emang bener punya channel sendiri, support lah, udah bikin konten sendiri kayak Gus Samsudin aja, udah keluar dari permasalahan, berkarir sendiri gitu. Iya. Jindan juga ya. Udah nggak usah ditemenin si Daus mah. Panjang ini, bakal panjang nih karena bisa banget kalau dikaitkan dengan penistaan agama, ngeri. Iya, sama ini juga deh. Kan tiap Gus ngomong dipotong mulu, emang gak capek? Iya, mending sendiri aja sama wartawan puas tuh ngomong sampai berbusa tuh, sampai ke silat, sampai ke Oroboro, sampai ke apa bebas pokoknya. Apalagi kalau punya channel sendiri ngomong aja bebas di situ. Iya. Panjang nggak ada yang motong, ya nggak Nyo? Yes, betul. Ya nggak Nyo? Betul. Buat Gus Irfan lain kali kalau saya manggil juga nengok dong. Jangan Nyonya doang yang dipanggil baru nengok, ya nggak? Closing berarti Nyo? Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. cabut dulu dan Ciao.